Halo, sahabat sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana yang disertai dengan disahkannya pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 25 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peninjauan kembali kalau dulu itu diatur dalam pasal 266, 263 dan sebagainya. Kali ini peninjauan kembali diatur dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa. Demikian pula kasasi. Nah, dalam pasal 318 disebutkan bahwa ayat 1, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi setelah inkrah dulu baru bisa mengajukan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali pada ayat 2 dijelaskan, sebagaimana maksud ayat 1 hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Jadi yang bisa mengajukan itu terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal terpidana telah meninggal dunia, permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung. Dan ayat 4-nya dijelaskan, permintaan oleh terpidana atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikuasakan kepada advokat yang dikuasakan khusus untuk itu. Jadi advokat boleh mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan itu dalam pasal 318 ayat 4. Nah, yang membedakan adalah tentang permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar. Jadi pada ayat 5 dijelaskan, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar. 1, jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ya, tidak tuntutan putusan umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Jadi dulu istilahnya novum atau bukti baru. Jadi bila ada bukti baru itu, maka hasilnya akan membuat putusan lebih ringan kalau ada waktu itu. Makanya dalam peninjauan kembali ini sangat dibutuhkan novum. Apakah hanya novum saja dapat diajukan peninjauan kembali? Tidak, ada hal lain ya yang dapat kita ajukan, yaitu tentang putusan itu dengan jelas memberikan suatu kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Jadi kenapa tidak mutlak harus ada novum, gitu ya. Tapi kekilafan hakim juga merupakan bagian dari dasar untuk diajukannya peninjauan kembali. Nah, pada ayat 5 Undang-Undang pasal 318 ayat 5 dijelaskan pada butir B, salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana hakim tersebut duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar terdakwa tersebut diputus bersalah atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari seharusnya dan atau kekeliruan hakim. Nah, kalau dulu tidak ada hakim di sana disebutkan telah menerima gratifikasi, namun kali ini ada hal seperti itu. Nah, bila mana dalam putusan terdahulu ada hal-hal sebagaimana yang saya jelaskan tadi dapat mengajukan peninjauan kembali. Nah, kami dari kantor hukum Tejulawim berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa terjadinya overkapasitas di lapas membuat kami prihatin. Lalu beberapa waktu lalu kami melakukan riset apa penyebab dari kenapa lapas itu terjadi overkapasitas. Anda bisa bayangkan seluruh Indonesia itu overkapasitas. Overkapasitas itu disebabkan oleh karena 80% penghuni lapas adalah mereka-mereka yang kasus narkotika. Bisa bayangkan ya, mereka-mereka yang kasus narkotika. Nah, hakim dalam memutuskan perkara tersebut kerap kali abai melihat bahwa kenapa bisa demikian. Nah, hemat kami begini, telah terjadi salah pemidanaan atau yang boleh dikatakan kekeliruan hakim. Kenapa? Hakim ketika menyidangkan perkara tersebut tidak secara komprehensif memeriksa perkara tersebut
secara menyeluruh gitu loh. Kenapa? Kadangkala dalam persidangan tersebut hakim hanya melihat distribusi barang bukti, ya, distribusi barang bukti, lalu tidak pernah menanyakan dari sekian barang bukti apakah saudara pernah menggunakan atau tidak. Tidak pernah ditanyakan. Bila mana itu barang buktinya lebih dari 1 gram karena mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 bahwa batas penyalahguna adalah 1 gram. Lalu bagaimana halnya dengan lebih? Dalam SEMA nomor 4 2010 dijelaskan bahwa penggunaan per hari 1 gram. Lalu kalau dia memiliki 10 gram katakan untuk penggunaan selama 10 hari, boleh-boleh saja karena kan nggak dijelaskan di situ. Nah, distribusi inilah yang dilakukan oleh hakim untuk mempidanakan tersebut. Kalau hal itu terjadi maka terjadilah kriminalisasi menurut kami. Karena begini, ketika seseorang menghirup zat yang bersifat adiksi, ketika itu pula dia akan mengalami kecanduan. Dan kecanduan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nggak bisa. Bagaimana bisa? Ini orang sakit ya. Orang sakit jangan dihukum, obati. Tapi kerap kali ini diabaikan sehingga yang terjadi adalah betapa masifnya mereka kasus narkoba dengan kecanduannya itu dia kembali dan kembali ke dunia yang lama. Akibatnya di penjara terjadi overkapasitas. Dan jarang mereka yang sudah keluar kembali lagi masuk ke sana karena itu tadi rasa kecanduan itu. Nah, kecanduannya ini tidak diakomodir dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Ada tebang pilihlah di situ, ada disparitas di situ. Ya, ini yang menjadi keprihatinan. Sehingga kami selaku kantor hukum Delville mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Dan banyak yang telah dikabulkan karena kecanduan tadi itu. Kalau kita mengacu kepada pasal 44 ayat 1 yang terdahulu, KUHP yang terdahulu, bahwa barang siapa yang tidak sempurna akalnya nggak bisa dipidana. Nah sekarang ketidaksempurnaan akal atau orang gila itu nggak bisa dipidana. Nah apakah penyalahgunaan narkotika termasuk orang gila? Saya mencoba untuk berdiskusi dengan Dr. Listiawati di Denpasar yang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika itu sama. Jadi ada kelainan kejiwaan lah di situ karena rasa kecanduan yang tinggi itu. Nah inilah pula betapa overkapasitas di lapas itu menjadi sebuah keperhatian saya. Kemudian kita ajukan peninjauan kembali. Dan alhamdulillah telah banyak juga yang dikabulkan sehingga ini yang melatar belakangi kenapa kami mengajukan peninjauan kembali. Tadi sudah kami jelaskan bahwa peninjauan kembali itu ada 3 dasar yang diajukan untuk diajukan Mahkamah Agung. Nah, ada pertanyaan, apakah putusan peninjauan kembali gitu ya, dapat lebih naik dari semula atau tidak gitu. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 tidak bisa. Jadi putusan peninjauan kembali ya, itu tidak dapat melebihi pada putusan semula. Itu. Nah, jadi hakim dapat memutus lebih ringan kalau dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya tetap seperti itu. Inilah yang kemudian banyak pertanyaan seperti itu. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat memberikan masukan bagi teman-teman sekalian untuk memajukan peninjauan kembali. Terima kasih. Selamat